Kamu mencintainya? Saya tidak tahu. Saya tidak pernah mengerti bagaimana sebetulnya cinta. Kamu selalu merasa tentram ketika berada di sisinya? Dan kamu selalu merasa rindu ketika berpisah dengannya? Akhir-akhir ini, iya. Artinya, kamu sudah mulai jatuh cinta. Dan cinta selalu dibarengi dengan kecemburuan. Dan puncak dari kecemburuan selalu bermuara pada kebencian. Halo Sobat Kepo Teman. Hal serupa ditanyakan oleh Ki Subata Brahma kepada Kamandanu tentang bagaimana jika ternyata Sakawuni mencintainya. Kamandanu pun menjelaskan jika dirinya tidak pernah memikirkan akan hal itu, sementara menurutnya sendiri Sakawuni lebih dari seorang kekasih karena telah berulang kali menyelamatkan nyawanya. Mendengar itu, Ki Subata Brahma kemudian berpesan agar Kamandanu tidak mengecewakan Sakawuni karena Sakawuni adalah hasil dari kekecewaan yang berkepanjangan. Setelah itu, kisah pun kembali kepada Sakawuni dan juga ibunya. Dewi Tunjung Biru meminta Sakawuni untuk mengerti bahwa dirinya tidak akan mungkin ikut pulang ke Tanibala mengingat Tanibala adalah sejarah kelamnya. Sakawuni pun dapat memahami alasan yang diberikan oleh ibunya itu. Setiap saat kamu bisa datang kemari kalau kangen dengan ibu. Dan ibu akan memanggilmu dari jauh kalau rindu kepadamu. Dia itu putranya Empu Hanggareksa, Empu kepercayaan Gusti Prabu Kertanegara, dan muridnya Empu Ranubaya. Aku yakin dia pasti ke sana. Aku dengar Gusti Wijaya itu berada di Tanah Tarik. Kamu jaga Nini Mesin dan Panji. Biar aku yang ke sana. Omonganmu masuk akal. Kamandanu sendiri saat itu terlihat berada di tepi sungai sambil menemani Sakawuni yang sedang mandi. Dan singkat cerita, Nini Nagarunting pun berhasil menemukan keberadaan mereka. Kamandanu mengetahui bahwa dari kejauhan Nini Nagarunting telah memata-matai dirinya. Kamandanu kemudian berpamitan kepada Sakawuni dan setelah itu segera pergi menemui Nini Nagarunting. Dengan segala tuduhan, Nini Nagarunting menyalahkan Kamandanu karena sudah meninggalkan Mesin yang sedang hamil besar tanpa kabar dan berita. Namun Kamandanu yang merasa tidak bersalah berusaha memberikan penjelasannya. Saya benar-benar tersesat berburu di hutan. Mungkin saya melangkahi akar Mingmang. Tahu-tahu saya sudah memasuki hutan tarik. Dan beberapa minggu saya tinggal di sana. Kemudian saya minta izin untuk membawa Mesin dan Panji. Tapi di tengah perjalanan saya dihadang Putong Bajil dan Dewi Sambi. Kamandanu kemudian menceritakan bahwa karena pertemuan itu pertarungan antara ia dengan Tong Bajil serta komplotannya pun tidak dapat terhindarkan. Di mana dalam pertarungan itu dirinya terkena ajian Segorogoni serta tapak pisah hingga membuatnya jatuh ke dalam jurang. Ia juga menjelaskan bahwa setelah jatuh ke jurang, Sakawuni kemudian menemukannya serta membawanya ke Bukit Penampihan untuk melakukan pengobatan. Dan karena semua usaha Sakawuni itulah dirinya akhirnya bisa sembuh seperti sedia kala. Setelah menjelaskan semuanya, Kamandanu lalu meminta Nini Nagarunting untuk mengerti bahwa dirinya harus membalas budi kepada orang yang sudah menyelamatkan nyawanya.
Namun Nini Nagarunting berkata bahwa menurutnya mesin juga membutuhkan kasih sayang Kamandanu di tengah usia kehamilannya yang semakin menua. Jadi, gadis yang Nini lihat yang sedang mandi itulah yang menolong saya. Saya harap Nini bisa mengerti. Kalau saya harus membalas budi kepada orang yang telah menolong saya. Apapun alasanmu, kau harus segera pulang. Iya, saya pasti pulang, Nini. Tapi tidak sekarang. Saya tidak enak kepada orang yang telah menolong saya. Kalau tidak, kamu akan berhadapan dengan saya. Nanti malam, saya tunggu di gerbang desa Tanibala. Setelah bertemu Nini Nagarunting, Kamandanu pun dibuat kebingungan memutuskan apakah ia harus pulang menemui Mesin atau tetap tinggal bersama Sakawuni. Di satu sisi ia merasa kasihan kepada Mesin, sementara di sisi lainnya ia juga tidak mau mengecewakan Sakawuni yang sudah menolongnya dengan tulus. Di tengah dilema yang ia rasakan, Sakawuni kemudian datang menghampirinya. Namun karena kondisi pemikiran dari Kamandanu yang masih semrawut, akhirnya membuat Kamandanu terlihat linglung ketika mengetahui Sakawuni datang menghampirinya. Tidak mandi, Kakang? Iya, belum. Nanti Uni. Badan saya masih kurang enak. Sebenarnya ada persoalan apa, Kakang? Saya lihat sejak di pinggir kali tadi, Kakang jadi murung. Tidak ada apa-apa, Uni. Saya rasa saya hanya perlu istirahat. Dengan penuh kecurigaan, Sakawuni pun kembali meninggalkan Kamandanu seorang diri. Namun hingga malam menjelang, Kamandanu terlihat tidak beristirahat dan terus memikirkan apa yang harus ia lakukan. Kamandanu akhirnya memutuskan untuk menemui Nini Nagarunting yang sebelumnya memang telah berjanji akan menunggu Kamandanu di perbatasan desa ketika malam tiba. Dan untuk memastikan aksinya itu tidak diketahui Sakawuni, Kamandanu pun terlebih dahulu melihat apakah Sakawuni sudah tertidur atau belum. Dari apa yang ia lihat, Kamandanu merasa bahwa Sakawuni sudah tertidur hingga ia pun segera pergi menemui Nini Nagarunting. Namun rupanya Sakawuni mengetahui gerak-gerik Kamandanu hingga Sakawuni pun memutuskan untuk membuntuti Kamandanu dari belakang. Kamu siap berangkat, Kamandanu? Nini, sebagai orang yang lebih tua dari saya, boleh saya minta pendapat Nini? Tidak usah bikin alasan, Kamandanu. Saya sudah tahu watak setiap lelaki. Nini, saya tidak bohong. Saya merasa berat meninggalkan orang yang telah dengan tulus menyelamatkan jiwa saya. Saya sebenarnya ingin menjelaskan kepada Sakawuni bahwa sebenarnya saya sudah punya istri, tapi tunggu waktu yang paling tepat. Tidak usah menunggu waktu, Kamandanu. Makin cepat kebusukanmu makin bagus. Rupanya kamu pun juga seekor serigala. Situasi semakin rumit karena Sakawuni telah mendengar pembicaraan mereka hingga Kamandanu pun berusaha memberikan penjelasannya. Namun Sakawuni yang sudah terlanjur kecewa tidak mau mendengarkan penjelasan Kamandanu dan lebih memilih untuk menyerangnya. Tanpa ragu, jurus demi jurus pun Sakawuni keluarkan untuk menyerang Kamandanu hingga membuat Nini Nagarunting kagum menyaksikan itu. Sementara Kamandanu sendiri terlihat hanya berusaha mengimbangi serangan yang diberikan oleh Sakawuni. Kekecewaan yang ia rasakan nampaknya membuat Sakawuni begitu dendam kepada Kamandanu hingga ia pun berniat membunuh Kamandanu.
Beruntung pertarungan itu akhirnya dapat dihentikan setelah kakek Sakawuni datang dan meminta Sakawuni untuk menghentikan pertarungannya itu. Dalam kesempatan itu Ki Subata Brahma bertanya kenapa Sakawuni ingin membunuh Kamandanu padahal sebelumnya cucunya itu begitu bersemangat ingin menyembuhkannya. Sakawuni menegaskan karena Kamandanu telah menyakiti perasaannya. Mendengar itu Subata Brahma pun berusaha memberikan pencerahan untuk cucunya. Namun Sakawuni yang sudah terlanjur kecewa nampaknya tidak mau mendengarkan petuah dari kakeknya dan malah terlihat pergi. Kamu masih kenal saya, Sugata Brahma? Wajahmu terang-terang aku lupa. Tapi melihat tingkahmu, kamu pasti Nini Raga Runting. Cucumu sungguh hebat, Sugata. Masih muda. Jurus serangan seribunya sungguh begitu sempurna. Rupanya dia naksir dengan dia. Hati-hati. Dia sudah punya istri yang hampir melahirkan. Benar, Kamandanu? Sebenarnya itu yang ingin saya sampaikan kepada Sakawuni. Tapi saya harus menunggu waktu yang paling tepat. Saya tahu wataknya keras. Saya tahu kamu tidak berniat jahat kepada cucuku. Silakan, kalau kalian mau berangkat. Bagaimana dengan Sakawuni? Biar saya yang menyelesaikan. Sampaikan salam dan permintaan maaf saya yang sangat tulus dari lubuk hati saya. Berangkatlah. Singkat cerita, Nini Naga Runting pun segera berpamitan untuk pergi dan tak lama kemudian disusul oleh Kamandanu. Sementara Ki Subata Brahma sendiri setelah itu segera kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Ki Subata Brahma lalu menghampiri Sakawuni yang saat itu terlihat sedang mengamuk dengan menghancurkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Menyaksikan itu, Subata Brahma lalu meminta agar cucunya itu menghentikan tindakannya. Sakawuni pun menurut dan langsung menghentikan tindakannya. Namun setelah itu Sakawuni mengatakan jika dirinya akan membunuh Kamandanu karena Kamandanu telah menyakiti perasaannya. Mendengar itu Ki Subata Brahma meminta agar Sakawuni tidak sepenuhnya menyalahkan Kamandanu. Karena menurut Ki Subata Brahma dalam hal itu Kamandanu sama sekali tidak bersalah. Saya benar-benar hancur, Kek. Saya bersumpah, saya tidak mau lagi kenal dengan laki-laki. Jangan mudah bersumpah. Tidak baik, Nduk. Adalah menyalahi kodrat alam kalau wanita memusuhi lelaki. Karena sesungguhnya wanita dan lelaki diciptakan untuk saling melengkapi. Sebagaimana malam melengkapi siang, untuk bisa disebut sebagai hari yang utuh. Kisah pun kemudian berlanjut kepada Nini Naga Runting. Ia yang telah lebih dulu sampai di rumah Mesin kemudian terlihat segera menangani Mesin yang saat itu hendak melahirkan. Diperlihatkan bahwa Kamandanu juga hampir sampai di rumahnya dengan menggunakan ajian Saipi Angin. Namun karena pada saat itu sapi ompong sedang berjaga, ia mengira bahwa yang akan datang adalah orang lain hingga sapi ompong pun memutuskan untuk menyerangnya. Karena hal itu pertarungan antara sapi ompong dan Kamandanu pun sempat tidak terhindarkan. Beruntung pada akhirnya Kamandanu menyadari bahwa yang telah menyerangnya adalah sapi ompong.
ke rumah dulu. Di sini saja, tunggu sampai ada tanda-tanda. Mesin, bagaimana dengan Mesin? Nini Raga Runting sudah sampai. Dia yang mengurusnya. Bagaimana keadaannya? Sehat? Dia selalu mencemaskan kamu. Tak lama setelah mendengar suara tangisan bayi, Kamandanu dan sapi ompong pun segera masuk ke dalam. Kamandanu kemudian terlihat mencium kening Mesin dan setelah itu segera menggendong bayi tersebut. Dengan penuh kesabaran, Kamandanu lalu memandangi wajah anak itu yang merupakan anak dari kakak kandungnya sendiri, yaitu Arya Dwi Pangga. Di dalam hatinya, Kamandanu kemudian berjanji kepada Dwi Pangga jika dirinya akan tetap menyayangi dan menjaga anak tersebut meskipun bukan anak kandungnya sendiri. Mesin hanya bisa menangis menyaksikan ketulusan hati dari seorang Kamandanu. Sementara Nyi Rongkot yang mengira jika anak tersebut adalah buah cinta dari Mesin, dan Kamandanu kemudian meminta Mesin untuk menghentikan tangis bahagianya. Ayah bayi ini adalah kakak kandung saya sendiri yang telah mencuri kesucian Nini Mesin untuk menyelamatkan aib keluarga. Akhirnya Mesin saya nikahi. Walaupun sebelumnya kami memang sudah saling mencintai. Saya terharu melihat kesetiaan suami saya. Meski saya mengandung anak yang bukan titisannya. Pada malam harinya, sapi ompong menyarankan agar Kamandanu segera memberikan nama kepada anak tersebut. Namun menurut Nini Naga Runting, Kamandanu tidak berhak memberikan nama kepada anak itu karena anak itu bukan merupakan titisan Kamandanu. Nini Naga Runting berpendapat bahwa Mesinlah yang lebih berhak memberikan nama kepada anak itu, namun Mesin sendiri tidak tahu harus memberikan nama siapa kepada anaknya itu. Hingga singkat cerita, Nini Naga Runting pun memberikan nama kepada anak tersebut, yaitu Ayu Wandira. Aku beri nama dia Ayu Wandira. Ayu Wandira. Sederhana sekali. Tapi sangat bagus. Ya, terus terang. Nama itu lebih bagus dari nama Raga Runting. Kisah kemudian berlanjut kepada Tong Bajil dan Dewi Sambi yang terlihat melakukan diskusi dengan Mantri Segarawinota. Di mana dalam diskusi itu Tong Bajil serta Dewi Sambi berusaha menyampaikan rasa kecurigaan mereka terhadap kesetiaan Sakawuni yang sudah sekian lama tidak pernah bergabung. Dalam kesempatan itu, Tong Bajil serta Dewi Sambi kemudian mendesak Mantri Segarawinota untuk memerintahkan prajurit agar menangkap serta menghukum Sakawuni atas pengkhianatannya. Namun menurut sang mantri akan sangat sulit bagi mereka untuk melaporkan hal itu kepada Patih Kebon Darat ataupun Prabu Jaya Katwang jika mereka sama sekali tidak memiliki bukti. Di tengah pembicaraan itu, Lejong datang dengan membawa salah seorang anak buahnya dan segera menghadap mereka. Rupanya kedatangan Lejong itu adalah untuk melaporkan bahwa anak buahnya tersebut telah melihat Sakawuni yang sedang mereka bicarakan. Anak buah saya melihat Sakawuni dan seorang pemuda menuju pegunungan Tengger. Mestinya kamu buntuti perempuan itu supaya tahu tujuannya kemana. Memang Gusti Empu, begitu dapat laporan itu,
langsung saya berangkat. Kami mengejar dia ke desa kaki Gunung Bromo. Tapi kami kehilangan jejak Empu. Ada beberapa desa di sana. Antara lain, desa Tanibala. Iya, itu desanya Sakawuni. Sakawuni yang sedang dibicarakan oleh Tong Bajil dan komplotannya itu terlihat masih dalam keadaan murung setelah apa yang sudah terjadi bersama Kamandanu. Kakek Sakawuni kemudian datang dan kembali memberikan petuah untuk cucunya itu. Setelah selesai memberikan petuah, Ki Subata Brahma kemudian meminta agar Sakawuni menyudahi murungnya dan mempersiapkan diri menerima tenaga dalam sebagai pelengkap ajian lengan 1000. Mendengar itu, Sakawuni merasa heran dengan apa yang dikatakan oleh kakeknya tersebut. Dengan rasa penasaran, Sakawuni bertanya apakah jika kakeknya itu telah memberikan tenaga dalam kepada dirinya, lalu setelah itu kakeknya akan meninggal. Dan jika benar hal itu sampai terjadi, maka Sakawuni menegaskan jika dirinya tidak mau menerima tenaga dalam tersebut. Sakawuni juga menegaskan jika baginya kakeknya itu lebih berharga dari semua jenis ilmu kanuragan yang telah ia miliki. Mendengar itu, Ki Subata Brahma berusaha meluruskan pemikiran dari Sakawuni. Siapa yang bilang kakek akan meninggal? Kakek akan tetap hidup, tapi bukan sebagai pendekar. Kakek akan kembali menjadi rakyat biasa. Jadi? Besok pagi, ketika matahari sepenggalah, kakek akan menyalurkan tenaga dalam ke dalam tubuhmu, supaya jurus lengan 1000-mu semakin sempurna. Keesokan harinya, Ki Subata Brahma dan Sakawuni pun segera bersiap untuk melakukan ritual penyaluran tenaga dalam. Dan setelah merasa bahwa semuanya sudah tepat, Ki Subata Brahma pun langsung menyalurkan seluruh tenaga dalam kepada cucunya itu. Dalam kesempatan itu, seluruh tubuh Sakawuni terlihat sampai memerah akibat menerima tenaga dalam dari kakeknya. Sementara Ki Subata Brahma sendiri setelah selesai memberikan semua tenaga dalamnya terlihat terpental dan merasakan begitu kehausan. Sakawuni kemudian menghampiri kakeknya dan segera mengambilkannya minum. Sementara itu di tempat lain kita juga diperlihatkan ketika Tong Bajil dan rombongannya mulai bergerak untuk mencari Sakawuni setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari anak buah Lejong. Singkat cerita, rombongan orang-orang Kediri itu berhasil menemukan rumah kakek Sakawuni di mana pada saat itu Ki Subata Brahma sendiri terlihat sedang bercengkrama dengan ayam peliharaannya. Tanpa basa-basi, Dewi sambil lalu bertanya apakah orang yang ada di hadapannya itu adalah Ki Subata Brahma sendiri. Tuan-tuan ini dari mana? Kalau ditanya itu jawab. Jangan malah bertanya. Oh, ada apa tuan-tuan mencari saya? Mana Sakawuni? Oh, cari cucu saya. Dia sedang mandi. Periksa rumahnya. Ki Subata Brahma merasa tidak terima jikalau orang-orang dari Kediri itu hendak menggeledah rumahnya dengan sesuka hati mereka.
Karena alasan itu, Ki Subata Brahma lalu berusaha menghentikan Lejong yang diperintahkan untuk menggeledah rumahnya itu. Menyaksikan Lejong tak mampu mengalahkan Ki Subata Brahma, Canawidi memutuskan untuk membantu Lejong dan langsung menyerang Ki Subata Brahma secara bersamaan. Tak lama kemudian Sakawuni juga akhirnya datang dan segera membantu kakeknya itu. Melihat Sakawuni berhasil mengalahkan Canawidi dengan mudah, Dewi Sambi merasa gatal dan langsung menyerang Sakawuni. Hingga pertarungan antara kedua pendekar wanita hebat itu pun tidak dapat terhindarkan lagi. Kamu harus ikut kami, Sakawuni. Kamu akan diadili dengan tuduhan sebagai pengkhianat. Hanya karena aku tidak mau runtang-runtung dengan orang-orang tua semacam kalian. Kamu telah membocorkan semua rencana kami, menggerebek orang-orang Sangkramawijaya yang mau memberontak. Kenapa setiap kegagalan kau timpakan kepada aku, Empu? Apakah kau tidak punya sedikit watak kesatria? Tong Bajil dibuat geram mendengar perkataan Sakawuni hingga ia juga memutuskan untuk menyerang Sakawuni bersamaan dengan Dewi Sambi. Namun Sakawuni yang sebelumnya telah diwarisi tenaga dalam oleh kakeknya terlihat mampu mengimbangi keduanya dengan sangat mudah. Pada akhirnya dalam pertarungan itu Sakawuni terkena ajian tapak bisa setelah ia lengah menyaksikan kakeknya berhasil dibunuh oleh Canawidi. Beruntung dalam keadaan itu Sakawuni masih mampu untuk melarikan diri. Menyaksikan itu Dewi Sambi berniat mengejar Sakawuni yang sudah terluka parah. Namun menurut Tong Bajil hal itu tidak perlu dilakukan karena menurutnya Sakawuni perlahan-lahan pasti akan mati dengan sendirinya setelah terkena ajian tapak bisa. Saya heran. Ternyata jurus lengan seribu yang sangat kesohor cuma seenteng itu. Orang tua itu tidak memakai ilmu tenaga dalamnya. Jurus lengan seribu baru akan mempunyai kekuatan apabila dilambari tenaga dalam. Tapi kenapa dia tidak menggunakannya? Dia sudah mengeluarkan semua tenaga dalamnya. Mungkin dia salurkan kepada Sakawuni. Itulah sebabnya Sakawuni menjadi luar biasa. Lantas apakah Sakawuni mampu selamat dari salah satu ajian yang paling mematikan itu? Yuk kita cari tahu jawabannya di episode selanjutnya. Akhirnya usai sudah perjumpaan kita kali ini. Untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi.